Jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya, yang mana seperti biasanya kami ingin mengajak Sobat Lovers untuk melihat kawasan wisata Bali terbaru terkini tentunya, yang mana semakin mudahnya melakukan perjalanan membuat Bali kembali ramai dikunjungi para wisatawan. Tidak hanya wisatawan domestik, kedatangan internasional pun juga terlihat ramai, terutama di kawasan wisata Ubud sendiri. Terlihat turis asing memenuhi beberapa trotoar yang ada di kawasan ini ya. Jalanan pun dipadati kendaraan. Banyak juga bule-bule yang jalan kaki seperti biasanya, menikmati suasana yang ada di sekitar kawasan ini. Para wisatawan asing pun biasanya kebanyakan berasal dari Rusia, Australia, Singapura, Amerika Serikat, Prancis, ataupun Inggris. Hampir setiap harinya ribuan wisatawan asing berdatangan melalui pintu masuk Bandara Igusti Ngurah Rai. Lalu lintas pun dapat kita saksikan seperti biasanya, selalu ramai kendaraan bermotor roda 2 maupun kendaraan roda 4 ya. Seperti yang telah kami informasikan sebelumnya, bahwasanya di kawasan wisata Ubud akan segera melakukan uji coba ekosistem angkutan umum bertenaga listrik yang bernama Smart Ubud. Terobosan baru tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi masalah transportasi di sekitar kawasan ini ya. Kurang lebih seperti itu yang diharapkan oleh Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Anta Adana Sukawati. Tak lupa juga kami ucapkan selamat ulang tahun buat beliau, Co Aceh yang ke-67. Semoga Co Aceh keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta kelancaran dalam segala urusannya. Semoga panjang umur dan senantiasa dalam lindungannya. Kembali dapat kita saksikan situasi yang ada di Jalan Raya Ubud. Cukup ramai namun terlihat lancar. Jadi kembali lagi kami informasikan bahwasanya pemerintah Provinsi Bali akan segera melakukan uji coba ekosistem angkutan umum bertenaga listrik pertama kali akan diluncurkan di kawasan wisata Ubud Bali yang bernama Smart Ubud, Sustainable Mobility Advancing Rail Transformation. Selain kemacetan yang semakin padat, Wakil Gubernur Bali Co Aceh mengatakan bahwasanya Smart Ubud atau motor listrik juga salah satu solusi penekanan emisi karbon yang disebabkan kendaraan bermotor, sehingga wilayah Ubud menjadi wisata yang lebih hijau. Demi mewujudkan angkutan umum listrik di kawasan wisata Ubud Bali, pemerintah Provinsi Bali menggandeng Toyota Mobility Foundation atau TMF, sebuah yayasan nirlaba yang didirikan Toyota Motor Corporation. Dicoba layanan antar jemput akan dilakukan selama 6 bulan secara gratis, dimulai September tahun 2023 hingga April tahun 2024, dengan total awal 10 armada yang terdiri dari 5 unit minivan battery electricity vehicle dan 5 unit MPV hybrid electricity vehicle. Layanan tersebut akan tersedia di pusat wisata Ubud. Akan disediakan juga Smart EV area yang hanya dengan menggunakan aplikasi, masyarakat atau turis wisatawan bisa mendapatkan rute-rute yang hendak dituju. Menarik memang ketika berbicara tentang kendaraan listrik atau motor listrik ya. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi motor listrik telah mengalami kemajuan yang cukup pesat.
Dengan kepedulian terhadap isu-isu lingkungan dan kebutuhan akan sumber energi yang berkelanjutan, motor listrik digadang-gadang menjadi pilihan utama sebagai solusi transportasi di masa depan. Sepeda motor listrik atau MOLIS atau electric motorcycle adalah jenis kendaraan bermotor yang menggunakan energi listrik untuk menggerakkan komponen internalnya. Beberapa dengan motor konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil, motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik biasanya terdiri dari beberapa komponen penting seperti motor, baterai, inverter, dan pengendali controller. Sejarahnya pun dimulai pada abad ke-19 ketika para penemu mulai mengembangkan teknologi motor listrik pertama. Pada tahun 1834, seorang insinyur Inggris bernama Thomas Davenport berhasil menciptakan motor listrik pertama yang dapat menggerakkan roda. Kemudian pada tahun 1873, seorang penemu Amerika, Thomas Edison, berhasil menciptakan mesin arus searah yang menjadi dasar pengembangan motor listrik modern. Motor listrik sendiri pun memiliki sejumlah keuntungan dibandingkan dengan kendaraan konvensional yang menggunakan mesin pembakar internal. Beberapa keuntungan motor listrik antara lain seperti ramah lingkungan. Motor listrik tidak menghasilkan emisi gas yang merusak lingkungan, serta efisiensi energi. Motor listrik memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin pembakar internal. Biaya operasional pun bisa dibilang rendah. Motor listrik memiliki biaya operasional yang lebih rendah karena menggunakan listrik sebagai sumber energi. Suara yang rendah atau tidak bising, motor listrik jauh lebih tenang dibandingkan dengan mesin pembakar internal. Akselerasi cepat, motor listrik mampu memberikan akselerasi yang cepat sehingga memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan. Lalu apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi sebagai pengguna motor listrik? Meskipun motor listrik memiliki banyak keuntungan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan yang perlu dihadapi motor listrik seperti halnya keterbatasan jarak tempuh. Karena seperti yang kita ketahui, motor listrik masih memiliki keterbatasan jarak tempuh jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Infrastruktur pengisian daya pun dibutuhkan pengembangan infrastruktur yang memadai, pengisian daya yang memadai untuk mendukung penggunaan motor listrik secara luas. Biaya awal pun juga bisa dibilang tinggi. Meskipun biaya operasional motor listrik lebih rendah, biaya awalnya masih relatif tinggi. Dilihat dari perkembangannya pun, hingga kini perkembangan teknologi motor listrik terus berlanjut ya. Beberapa inovasi terkini dalam motor listrik termasuk penggunaan baterai yang lebih efisien, pengembangan motor yang lebih ringan dan kuat, serta pengoptimalan sistem pengisian daya. Para produsen juga terus berlomba-lomba dalam mengembangkan kendaraan listrik yang lebih terjangkau dan dapat memenuhi kebutuhan para konsumen. Penggunaan motor listrik juga dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, emisi gas rumah kaca dapat dikurangi secara signifikan. Selain itu, penggunaan motor listrik juga dapat mengurangi polusi udara, polusi suara yang dihasilkan oleh kendaraan konvensional. Baik, sambil kami bercerita, sambil kita lihat lagi situasi yang ada di sekitar kawasan ini. Hampir setiap hari ribuan kendaraan melintas di kawasan wisata Ubud Bali, sehingga hampir setiap hari kawasan ini selalu padat oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Bisa kita saksikan bersama ya. Tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak terima kasih bagi yang setia menyimak, menonton, serta mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga memberikan hiburan bagi sobat lover semuanya. Dan kali ini kami telah berpindah ke depan pasar tematik Ubud, tepat di Catuspate. Pemandangan dari sini sangat indah sekali, bangunan kuno dari Puri Sarean Agung Ubud. Para wisatawan pun juga terlihat ramai berjalan kaki, sangat menikmati suasana yang ada di sekitar kawasan ini. Bisa kita saksikan turis-turis mancanegara mayoritas mendominasi seperti hari-hari biasanya. Dan kembali akan kami lanjutkan cerita kami sebelumnya terkait motor listrik yang beredar di negara Indonesia ya.
ataupun di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Penggunaan motor listrik bisa dibilang dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Emisi gas rumah kaca dapat dikurangi secara signifikan. Selain itu, penggunaan motor listrik juga dapat mengurangi polusi suara yang dihasilkan oleh kendaraan konvensional. Pengembangan infrastruktur pengisian daya yang memadai juga menjadi salah satu kunci sukses dalam penggunaan motor listrik. Diperlukan instalasi stasiun pengisian daya yang mudah diakses dan dapat diandalkan baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerjasama untuk membangun infrastruktur pengisian daya yang lengkap dan efisien. Pemerintah Indonesia berkomitmen merangkul para produsen motor listrik, membangun platform bersama dan terus meningkatkan infrastruktur. Motor listrik tidak hanya digunakan dalam kendaraan pribadi, tetapi juga mulai diterapkan di berbagai sektor. Beberapa sektor yang telah menggunakan motor listrik antara lain seperti transportasi umum, pengiriman barang, industri, dan pertanian. Penerapan motor listrik di berbagai sektor tersebut tentunya memberikan kontribusi positif dalam mengurangi emisi dan menghemat biaya operasional. Pihak swasta mulai menggunakan motor listrik sebagai flat atau kendaraan operasional. Pemerintah juga menggalakkan penggunaan motor listrik di antara para lembaganya. Pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong penggunaan motor listrik ini. Bahkan menariknya, hingga kini industri motor listrik terus melakukan inovasi untuk mengembangkan teknologi yang lebih canggih. Beberapa inovasi terkini dalam motor listrik termasuk penggunaan material baru, pengembangan baterai dengan kapasitas yang lebih besar, dan pengoptimalan sistem pengendalian. Inovasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan performa dari motor listrik tersebut. Dan meskipun motor listrik memiliki berbagai keuntungan yang ada di dalamnya, masih ada beberapa kendala sosial dan psikologis yang masih perlu diatasi. Beberapa kendala tersebut antara lain seperti kekhawatiran tentang keterbatasan jarak tempuh, kebutuhan tentang pengisian daya yang sering, dan perubahan gaya hidup yang dibutuhkan untuk mengadopsi motor listrik. Pendidikan dan kesadaran publik akan pentingnya penggunaan motor listrik dapat membantu mengatasi kendala-kendala tersebut. Ada beberapa mitos yang berkembang seputar motor listrik, bahkan beberapa mitos tersebut antara lain motor listrik lebih lambat daripada kendaraan konvensional, pengisian daya yang membutuhkan waktu lama, dan biaya perawatan yang tinggi. Faktanya, motor listrik dapat memberikan akselerasi yang cepat, pengisian daya semakin cepat dengan perkembangan teknologi, dan biaya perawatan motor listrik cenderung lebih rendah. Sebagian orang kini menganggap bahwasanya motor listrik memiliki masa depan yang cerah. Dengan terus berkembangnya teknologi, motor listrik menjadi semakin terjangkau, memiliki jarak tempuh yang lebih jauh, dan pengisian daya yang semakin cepat. Dorongan untuk mengurangi emisi dan kepedulian terhadap lingkungan juga akan mendorong penggunaan motor listrik secara lebih luas di masa depan nanti. Motor listrik merupakan solusi masa depan transportasi yang ramah lingkungan dan efisien energi. Dengan keuntungan-keuntungan yang dimiliki motor listrik seperti tidak menghasilkan emisi gas buang dan biaya operasional yang lebih rendah, motor listrik menjadi pilihan yang menarik untuk mengurangi dampak negatif transportasi terhadap lingkungan. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, perkembangan teknologi dan dukungan pemerintah akan terus mendorong adopsi motor listrik di masa depan nanti. Baiklah, sekian cerita dan informasi yang dapat kami bagikan pada video kali ini ya. Hari ini teknologi semakin maju. Kemajuannya cukup mengharukan para pembaru. Persaingan mulai ketat, memunculkan jiwa-jiwa muda yang hebat. Lantas bagaimana dengan mereka para pengkhianat yang kian hari kian membuat nelangsa para rakyat? Hari ini teknologi mungkin boleh pesat, namun belum tentu membantu mereka orang-orang yang sekarat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Betul Lovers dari Bali.